setelah gelap yang paling gelap, tengah malam yang paling gelap, setelah paling gelap muncullah fajar, yaitu sinar atau cahaya fajar yang mulai menyingsing, mulai naik dan tambah terang. Percayalah, di tengah situasimu yang gelap, ada Tuhan yang akan menaruh terang di sana. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya pagi ini Tuhan mau kita anak-anak Tuhan hidup selalu punya pengharapan, punya iman. Saya percaya Tuhan mau kita jadi orang yang tidak pesimis, tapi jadi orang yang optimis. Bahkan mungkin di tengah dunia yang hari-hari ini telah dinubuatkan oleh 2 Timotius 3, orang-orang semakin egois, mementingkan diri sendiri, bahkan banyak kekacauan di hari-hari terakhir. Tapi Tuhan mau saudara dan saya hidupnya nggak pesimis, hidupnya selalu optimis. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa punya pengharapan, punya iman di tengah dunia yang mungkin buat kita mengkhawatirkan, di tengah dunia yang mungkin buat kita sekarang susah diajak kerjasama, di mana orang semakin egois, orang semakin mementingkan diri sendiri, dan kekacauan ada di mana-mana. Kita bisa selalu optimis ketika kita menyadari. Yang pertama, saya mencatat ketika kita menyadari ada Tuhan yang selalu mendengarkan doa kita. Ada Tuhan yang selalu mendengarkan suara kita. Alkitab berkata dalam Mazmur 116 ayat yang pertama, Daud menulis, "Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku." Sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Banyak orang hari-hari ini mungkin mengabaikan perkataanmu. Banyak orang mungkin hari-hari ini mengabaikan kerinduanmu. Tapi apa yang buat kita selalu punya pengharapan dan tidak kecewa? Karena kita tahu di tengah mungkin manusia tidak mau mendengarkan aspirasi kita, permohonan kita, doa kita, pengharapan kita, ada Tuhan yang selalu mendengarkan doa kita. Sehingga itu yang membuat kita tidak menyerah, itu yang buat kita berani datang pada Tuhan, itu yang buat kita di tengah masalah, tantangan, kekacauan yang terjadi, kita bisa cerita kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang mungkin mengecewakan, kita bisa doa datang pada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan doa kita, mendengarkan permohonan kita. Sebelum mungkin kita curhat di media sosial kita meluapkan aspirasi kita, meluapkan emosi kita di media sosial kita, sebelum kita cerita kepada orang lain, kita bisa cerita kepada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan kita, karena Tuhan mendengarkan aspirasi kita, Tuhan mendengarkan permohonan kita. Itu yang buat kita gak kecewa, itu yang buat kita bisa plong, bisa meluapkan apa yang jadi isi hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya mendengarkan kita, saya percaya Tuhan menuntun kita dan Tuhan memberi jawaban doa buat kita. Itu yang pertama yang buat kita bisa selalu optimis, karena kita punya Tuhan yang mendengarkan kita. Bahkan kita punya Tuhan yang tahu perasaan kita. Dia tahu apa yang kita rasa. Di tengah dunia minim empati hari-hari ini, orang sangat minim empati hari ini. Tapi ada Tuhan yang punya empati sama kita. Alkitab berkata dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan, tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Dunia mungkin terasa dingin, orang di sekitar kita mungkin rasanya ya dingin, hambar, gak ada empatinya sama sekali. Tapi dengar baik, ada Tuhan yang punya empati buat kita, ada Tuhan yang tahu perasaan kita. Dia bukan hanya tahu perasaan kita, dia dapat merasakan apa yang kita rasa. Ingat ketika Yesus ada di bumi ini, kemudian Marta Maria kehilangan adiknya Lazarus, dan Yesus datang
Waktu Yesus datang, Alkitab mencatat Maria menangis di depan Yesus. Bersedih hati karena kehilangan adiknya. Waktu Maria menangis, padahal beberapa saat kemudian Yesus akan membangkitkan Lazarus, Tuhan tidak memarahi Maria dan berkata kamu gak punya iman. Tapi Tuhan justru ikut menangis. Kalau kita baca Yohanes 11 ayat 35, ayatnya berkata, maka menangislah Yesus. Yesus dapat turut merasakan apa yang kita rasa. Dunia mungkin kehilangan empati, tapi kita punya Tuhan yang penuh empati terhadap kita. Dan Tuhan bukan hanya turut merasakan apa yang kita rasa. Tuhan memberi mujizat untuk mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Karena dalam kisah Maria menangis di depan kubur Lazarus. Beberapa saat kemudian Tuhan membangkitkan Lazarus. Tangisan berubah jadi sorak-sorai, jadi sukacita. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi percayalah ada Tuhan yang turut merasakan apa yang kau rasa. Ada Tuhan yang ikut berempati dengan apa yang kau rasa. Dan bukan hanya ikut berempati dengan apa yang kau rasa. Ada Tuhan yang bisa buat mujizat untuk masalah yang sedang engkau hadapi. Lalu yang ketiga saya mencatat terobosan ada di sisi lain dari kegelapan. Mungkin kita sedang menghadapi situasi yang rasanya gelap. Keadaan yang rasanya gak ada harapan, gak ada titik terang sama sekali. Waktu dunia belum berbentuk, Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat 2 dan 3, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Percayalah di tengah situasi yang gelap, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan menaruh terang di tengah situasi yang gelap di hidup kita. Dan Alkitab berkata jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Ingat fajar itu muncul setelah setelah gelap yang paling gelap. Tengah malam yang paling gelap, setelah paling gelap muncullah fajar, yaitu sinar atau cahaya fajar yang mulai menyingsing, mulai naik dan tambah terang. Percayalah di tengah situasimu yang gelap, ada Tuhan yang akan menaruh terang di sana. Jadi hari ini apa yang bisa buat kita selalu optimis, tidak pesimis, punya harapan di dalam hidup? Karena kita punya Tuhan yang dengar doa kita. Karena kita punya Tuhan yang turut empati dengan apa yang kita rasa. Karena kita punya Tuhan yang bisa menaruh terangnya di tengah situasi gelap hidup kita. Dia bisa menuntun kita untuk menemukan jalan keluar dan melihat mujizat. Puji Tuhan. Pagi ini saya nggak tahu masalahmu apa, tapi saya percaya Tuhan sedang menguatkanmu. Saya percaya Tuhan sedang meneguhkanmu. Saya percaya kekuatan baru sedang mengalir di hidupmu. Dan saya percaya kemampuan dari Tuhan memampukanmu melangkah, berjalan untuk menghadapi apapun masalah tantangan di hidupmu. Dan melihat waktu engkau berjalan bersama Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan siapkan buat kita, buat hidupmu. Puji Tuhan, mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang sungguh menguatkan, meneguhkan setiap kami. Biarlah di pagi hari ini Tuhan lawat anak-anak-Mu, jamah satu persatu, jangan ada yang terlewat. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Biarlah kami di tengah dunia yang sedang kacau ini selalu punya pengharapan, selalu bisa optimis, bukan jadi orang yang pesimis. Karena kami tahu ada Tuhan yang dengar doa kami. Ada Tuhan yang turut empati dengan kami. Ada Tuhan yang bisa menaruh terang di tengah situasi gelap hidup kami. Berkati sekali lagi anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Tidak seorang pun Tuhan lewatkan. Berkati satu persatu anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, firman Tuhan mendorong saya bukan pesimis tapi optimis. Puji Tuhan, jika itu responmu tulis di kolom komentar. Dan saya rindu mengetahui responmu atas firman Tuhan ini. Jadi tulis atau tinggalkan jejakmu di kolom komentar.
Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Bahkan taruh di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Saya percaya dari 100 orang yang lihat statusmu adalah setidaknya 1 atau 2 orang yang kemudian membuka link Morning with the Word, dan mungkin itu jadi jawaban buat mereka sehingga lewat hidupmu Tuhan boleh memberkati banyak orang. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you